Sekarang kita singgah di cafe ini, sepertinya tampilannya cukup bagus ini. Ya, kayaknya cocok banget di sini untuk ngobrol-ngobrol ya, santai-santai. Namanya Bro Kaktus. Kenapa dinamakan Bro Kaktus? Ya, kita lihat-lihat aja langsung ke dalam. Masya Allah. Weh, keren. Ternyata beda banget ya sama kafe-kafe yang lainnya. Jadi dari sisi tampilannya beda. Lantainya, ruangannya, dia lebih nampak alami. Jadi kita lihat lantainya sebagiannya dari batu, sebagiannya dari pasir. Masya Allah. Itu kita lihat ya, ada dari pasir. Nah, Masya Allah. Ya, kita turun dulu ke lantai bawah untuk cari-cari tempat duduk yang lebih pas, lebih santai, ya, lebih sepi. Masya Allah. Ya, jadi kebetulan sekali ya, di sini sepertinya masih banyak tempat-tempat yang kosong, yang cukup menarik juga tampilannya. Bisa kita pakai untuk santai-santai. Wah, ini dia. Ternyata kenapa dinamakan Bro Kaktus, karena memang di sini aneka ragam kaktus ya, Masya Allah. Banyak sekali nih, sampai ratusan jenis kaktus ada di sini. Masya Allah. Ternyata dinamakan Bro Kaktus karena memang konsepnya dia kaktus. Ya, kita lihat dekorasi-dekorasi ruangannya, ada banyak kaktus-kaktus. Demikian juga kita lihat di sini banyak sekali ya jenis-jenis kaktusnya. Masya Allah, ini ada yang beraneka ragam, nggak pernah kita lihat sebelumnya. Masya Allah. Wah, ini unik banget nih. Ada juga yang warna-warni. Ya, ini jenis-jenisnya Masya Allah. Nah, itu yang merah juga ada ya. Kita lihat yang merah, yang kuning. Ya, Masya Allah. Wah, keren. Ya, kalau yang ini kita lihat yang untuk jenis kecil. Saya nggak tahu apakah ini jenis kecil atau memang dia masih kecil ya. Wallahu alam. Yang jelas berbagai macam jenis kita lihat di sini lengkap sekali. Nah, ya, kita juga sudah pesan es krim. Ternyata tampilan es krimnya ini juga unik. Ya, dia punya tampilan kaktus. Ya, jadi bentuk es krimnya ini, walaupun di sini tidak terlalu banyak menu, tapi menunya unik-unik. Di antaranya es krimnya ini dia bentuknya seperti salah satu bentuk kaktus. Ya. Faidah kita pada kali ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah tersenyum. Beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, sekecil apapun kebaikan, jika seorang mampu untuk melakukannya, maka jangan dia menganggapnya remeh. Dia lakukan karena disebutkan bahwasanya kecil tapi sering itu tentunya akan menjadi banyak. Sebagaimana disebutkan
oleh para ulama, La tahqiranna saghiratan, janganlah engkau meremehkan perkara yang kecil. fa innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung itu pun berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka ketika seorang mampu untuk melakukan kebaikan, walaupun dianggap kebaikan itu remeh, kecil, sedikit, namun ketika dia rutin melakukannya, itu akan menjadi kebaikan dan kebaikan baginya. Demikian pula ketika kita melihat kebaikan yang orang lain berikan kepada kita, hendaklah kita menghargainya, ya, menilainya dengan nilai yang pantas, karena sekecil apapun yang diberikan atau kebaikan yang diberikan oleh orang lain tersebut, maka itulah sesuatu yang merupakan kebaikan, pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh meremehkan. Dan kadang sesuatu yang kita anggap kecil itu mungkin saja bagi orang tersebut adalah perkara yang besar baginya. Seorang ada yang menyumbang 50.000 misalnya, bagi kita kecil, tapi bagi dia itu adalah perkara yang berat sekali dia keluarkan. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan tentang anjuran untuk mudah tersenyum ketika bertemu dengan saudara kita. Ya, tersenyum itu bagian perkara yang kecil, dianggap remeh oleh sebagian orang. Namun dia adalah merupakan kebaikan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang sedekah. Ya. Kata Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman engkau terhadap saudaramu itu akan bernilai sedekah. Jadi jangan diremehkan walaupun tersenyum. Dan senyum ini bagian akhlak yang mulia. Ketika seorang berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan saudaranya, dia tersenyum, ya, tidak menunjukkan muka yang masam, tidak menunjukkan muka yang raut wajah yang menjengkelkan dan seterusnya, maka ini adalah perkara yang bisa menautkan hati sesama saudara dan bisa mengeratkan tali persaudaraan di antara mereka. Dan juga dalam hadis menunjukkan tentang bahwasanya syariat ini membawa perkara yang memberikan maslahat untuk manusia. Dia senyum, hanya sekedar tersenyum, tapi faedahnya luar biasa untuk merekatkan hubungan di antara manusia. Ya, ketika kita melihat orang yang tidak dikenal, dia tersenyum, kita sudah bahagia, ya, dan nyaman melihatnya dan berkeinginan untuk bercakap, bertemu, dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak boleh diremehkan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum.